Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Febrian Riyadi dari program studi S2 Manajemen dengan NIM 20102476622 bersama Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza AR M.Hum. Pada kali ini kita akan belajar tentang filsafat. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang bab 5, yaitu tentang tantangan dan masa depan ilmu. Pada awal kita akan membahas tentang agama dan makna kehidupan. Makna kehidupan. Makna adalah sesuatu yang penting, berharga, dan memberikan nilai khusus bagi manusia. Kehidupan manusia memiliki makna bahwa ada keyakinan di dalam diri manusia untuk mengetahui apa kebenaran dan kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan dan harus memiliki kekuatan untuk mencapai kebenaran tersebut. Britton pada halaman 250 pada karya tahun 2002 menjelaskan agama menjamin dua hal penting. Yang pertama adalah hanya ada satu kebaikan absolut dan satu keburukan absolut. Yang kedua adalah hanya kebaikan absolutlah yang memiliki kekuatan. Karena jaminan ini, manusia mengerti kebaikan Tuhan yang membuat kita bisa berhubungan dengannya. Mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita, hidup mati kita ada dalam perlindungan Tuhan, dan rencana hidup kita ada di tangan Tuhan. Kehidupan seseorang pasti memiliki makna, terlepas dia memiliki agama atau tidak. Tapi satu hal yang harus kita yakini bahwa agama memiliki makna bagi kehidupan setiap insan, setiap manusia yang tidak akan kita dapatkan dari sumber manapun selain agama. Bersikap pragmatis terhadap pandangan yang menyatakan kepercayaan terhadap Tuhan adalah suatu hal yang harus kita terima apa adanya di dalam dunia manusia yang sangat terbatas ini. Masalah makna kehidupan adalah membuat keputusan sesuai dengan keyakinan apa yang baik atau apa yang buruk atau apa pentingnya kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, agama ada membimbing kita untuk membuat keputusan tersebut. Bagi setiap orang beriman, akan menerima kebaikan absolut di dunia, walaupun tidak dapat dikerjakan sepenuhnya. Dan percaya kebaikan itu akan menjaga, mengampuni, dan memeliharanya hidup dan mati mereka. Baik, kita langsung masuk ke topik kedua, yaitu ilmu dan kebudayaan. Pada ilmu dan kebudayaan ini akan kita bagi dua, yaitu yang pertama adalah manusia dan kebudayaan serta ilmu dan pengembangan budaya nasional. Yang pertama kita akan bahas tentang manusia dan kebudayaan. Surya Sumantri pada tahun 95 pada halaman 261 mengatakan bahwa kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, Kunchoro-Ningrat pada 1974 pada halaman 12 membagi kebudayaan menjadi unsur-unsur yang terdiri dari sistem religi, upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian, sistem teknologi, dan peralatan. Montagu dalam Surya Sumantri pada tahun 95 halaman 261 mengatakan bahwa kebudayaan ini mencerminkan tanggapan manusia terhadap kebutuhan dasar hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tidak bisa bertindak secara insting. Namun ada cara-cara seperti berkomunikasi, mengamati objek, menggunakan budi seperti perasaan, pikiran, kemauan, sehingga banyak pilihan cara dalam memenuhi kebutuhannya. Inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Kebudayaan ini sangat erat dengan pendidikan, karena diperoleh manusia secara sadar lewat proses belajar. Baik, kita langsung masuk yang bagian kedua, yaitu ilmu dan pengembangan budaya nasional. Ilmu dan kebudayaan sangat erat kaitannya, karena pengembangan ilmu tergantung dari kebudayaan masyarakatnya, dan pengembangan ilmu juga akan mempengaruhi jalannya kebudayaan dari masyarakat. Ilmu dan teknologi tidak terlepas dari pengembangan budaya secara nasional. Teknologi yang merupakan
produk ilmiah dari manusia malah menjadi lebih dominan daripada nilai-nilai yang terkandung di dalam hakikat keilmuan. Nilai-nilai yang seperti kritis, rasional, logis, objektif, terbuka, menjunjung kebenaran dan pengabdian universal akan memberikan pemecahan masalah-masalah bangsa pada kedepannya. Nah, perkembangan budaya nasional merupakan perubahan kebudayaan dari yang bersifat konvensional menjadi ke arah tujuan dan aspirasi nasional. Ini akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam hakikat keilmuan yang sudah saya jelaskan tadi. Perubahan ini tentunya juga dipengaruhi dan disesuaikan dengan teknologi zaman yang terus berkembang. Sebagai bangsa, kita masih berada di dalam tahap menjadi semangat pionir dan kepahlawanan yang sangat-sangat kita perlukan. Ini berhubungan erat dengan sikap mementingkan kepentingan umum dan keberanian moral untuk mempertahankan apa yang dianggap benar. Hai, teman-teman tahu bahwa baru saja pada tahun 2020 lalu, salah satu hasil kebudayaan Melayu sudah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda dunia, yaitu pantun. Hinggap di dahan si burung kenari, terbang rendah mencari makan. Presentasi hanya sampai di sini, silap dan salah mohon maafkan. Saya Febri Adriadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.